Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lutfi Ramadan dari kelas 5 MIC dengan NIM 062340833118. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Praktikum Keamanan Komputer. Di sini, saya akan membahas topik yang sangat krusial di dunia cyber, yaitu analisis lalu lintas jaringan dengan Wireshark. Kita lanjut ke materi. Kita bahas pendahuluan dan urgensinya. Apa sih sebenarnya keamanan jaringan itu? Simpelnya, ini adalah usaha kita untuk memproteksi aset jaringan agar tidak disusupi secara ilegal. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus repot-repot menganalisis trafik atau lalu lintas jaringan? Teman-teman, bisa kita bayangkan jaringan internet itu seperti jalan raya yang sibuk. Analisis trafik ini ibarat CCTV di jalan raya tersebut. Kita perlu tahu siapa saja yang lewat, kendaraan apa saja yang mereka bawa, dan apakah ada gerak-gerik yang mencurigakan. Tanpa analisis ini, kita buta terhadap kebocoran data sensitif yang bisa terjadi kapan saja. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita masuk ke konsep dasarnya menggunakan CIA Triad. Dalam menjaga keamanan tersebut, kita berpegang pada 3 pilar utama atau yang sering disebut CIA Triad. Pilar pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Ini soal menjaga data agar cuma bisa dibaca oleh yang berhak. Musuhnya di sini adalah teknik sniffing atau penyadapan. Kedua, integrity atau integritas. Memastikan data tidak diubah di tengah jalan oleh peretas atau mencegah serangan man in the middle. Oke, yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Memastikan sistem selalu bisa diakses dan tidak tumbang karena serangan seperti DDoS. Oke, kita lanjut. Slide ini akan membahas tentang mengenal Wireshark. Lalu, apa alat tempur yang akan kita gunakan untuk menjaga 3 pilar tadi? Jawabannya adalah Wireshark. Secara definisi, Wireshark adalah Network Packet Analyzer, tapi bahasa gampangnya dia ini alat pengendus. Fungsinya adalah menangkap atau capture paket data yang lalu lalang di kartu jaringan kita secara sangat detail. Hebatnya lagi, dia mendukung ratusan jenis protokol, mulai dari TCP, UDP, HTTP, ICMP, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita masuk ke cara kerja dan tampilan. Cara kerja Wireshark itu sebenarnya sederhana. Ada 3 tahap. Pertama, kita capture atau kita tangkap semua paketnya, lalu kita filter atau kita saring mana yang penting, dan terakhir kita analyze, kita bedah isinya. Nanti saat di demo, teman-teman akan melihat antar mukanya terbagi 3. Paling atas ada paket list, daftar semua paket yang lewat. Di tengah ada paket details, kita bedah isi paket per layer OS-nya. Dan di bawahnya ada paket bytes yang isinya data mentah dalam bentuk kode heksadesimal. Kita lanjut. Jadi kesimpulannya, Wireshark ini punya peran vital untuk memonitoring kesehatan jaringan, mendeteksi aktivitas aneh, hingga kebutuhan forensik digital. Nah, daripada cuma bicara teori, mari kita buktikan langsung bagaimana Wireshark bisa menangkap password yang tidak terenkripsi. Kita masuk ke sesi simulasi praktik. Baiklah, kita masuk ke bagian praktiknya. Untuk persiapan, teman-teman sudah harus punya aplikasi bernama Oracle VirtualBox. Karena aplikasi ini akan kita gunakan fiturnya
virtual machine untuk menjalankan Kali Linux untuk melakukan Wireshark-nya. Di sini saya sudah membuka aplikasinya. Di sini teman-teman jalankan VM yang bernama Kali Running. Di sini saya sudah menjalankannya juga. Kita langsung masuk ke bagian panel tampilannya. Biasanya teman-teman untuk pertama kali membuka Kali Linux ini, maka kita akan dimintai username dan password khusus untuk Kali Linux ini. Nah, baik, untuk step pertama kita masuk ke Firefox-nya dulu. Nah, di sini teman-teman bisa mengetikkan alamat http //192.168.100.1/dvwa. Oke. Nah, ini halaman loginnya. Selanjutnya kita bisa melakukan sniffing web DVWA-nya. Sniffing adalah proses memonitor dan mencatat lalu lintas jaringan yang melewati suatu perangkat atau jaringan. Ini melibatkan pemeriksaan paket data yang dikirim dan diterima melalui jaringan, termasuk informasi sensitif seperti kata sandi, data pribadi, atau data rahasia lainnya. Untuk melakukan sniffing, kita bisa menggunakan Wireshark pada Kali Linux. Kita buka terminal emulatornya. Di sini kita ketikkan Wireshark, klik enter. Oke, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita capture, pilih any. Kedua, oke. Artinya capture ini menggunakan seluruh interface network yang dimiliki oleh mesin. Kemudian kita buka DVWA-nya. Nih. Selanjutnya kita login default dengan kata admin dan password juga admin. Terus login. Nah, kemudian kita kembali ke Wireshark-nya dan kita ketikkan di sini filter. Filternya kita ketik http. Ini. Setelah itu kita klik kanan pada HTTP yang punya destination ini. Kita klik kanan. Selanjutnya kita klik follow. Selanjutnya kita ke TCP stream. Nanti akan ada tampilan dari seluruh data yang ditangkap oleh Wireshark tadi. Nah, inilah tampilannya. Di sini pada Asian Find yang kita masukkan password tadi untuk melihat data kata yang didapat dari hasil sniffing dan kata password. Di sini terlihat username atas nama admin dan password atas nama admin juga, dan keterangan loginnya itu phone. Oke, kita selanjutnya masuk ke SQL injection DVWA. Sebelum memulai, kita atur terlebih dahulu konfigurasi dari DVWA-nya dengan security level low. DVWA security. Nah, untuk DVWA saya ini security-nya sudah low. Kalau teman-teman belum low, mungkin bisa diatur terlebih dahulu dan kemudian klik submit. Selanjutnya kita masuk ke SQL injection. Di SQL injection ini ada beberapa skenario. Pertama itu adalah always true scenario. Untuk menampilkan nama belakang dari database adalah dengan menggunakan input persen atau ketik 1 sama dengan 1. Query yang bisa digunakan akan saya lampirkan screenshotnya di samping ini. Karena saya sudah mengetikkannya, di sini query-nya itu sudah muncul dan bisa langsung kita lihat hasilnya kalau kita klik submit. Oke, ini skema pertama. Skenario kedua yaitu display all tables in information schema. Skema informasi menyimpan informasi tentang tabel
kolom, dan semua database lain yang dikelola oleh MySQL untuk menampilkan semua tabel yang ada di information schema. Untuk menampilkannya, query-nya tuh seperti ini. Kita klik submit. Nah, maka akan tampil seperti ini. Oke, selanjutnya adalah scenario display all the columns filled in table. Untuk mencetak semua kolom yang ada di tabel pengguna, informasi ini akan mencakup informasi kolom seperti user ID, first name, last name, user, dan password. Untuk menampilkannya dapat menggunakan query sebagai berikut. Nih. Oke, selanjutnya skenario terakhir yaitu display column field content. Untuk menampilkan semua informasi autentifikasi yang diperlukan yang ada di kolom seperti yang disimpan di information schema. Untuk menampilkannya dapat menggunakan query sebagai berikut. Oke. Selanjutnya kita masuk ke cracking password. Di cracking password ini jika saya mengikuti modul, saya tidak bisa untuk masuk dan mengakses fitur yang sama. Jadi saya melakukan searching mandiri dan dihasilkan hasilnya seperti ini. Di sini kita mendapatkan passwordnya dan username-nya masing-masing. Dan mungkin kita bisa langsung mencoba brute force-nya di DVWA-nya. Nah, di sini kita ketikkan username-nya itu 1337 dan passwordnya adalah Shirley. Coba lagi. Di sini sudah welcome to the password protected area dan ini sudah berhasil. Oke, cukup baik. Itu saja presentasi dan baik dari teori dan praktik dari workshop ini. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.